Kalau pengen ngerasain flagshipnya Samsung tapi budget masih nanggung, saya rasa Samsung Galaxy S24 FE ini memang jadi jawabannya. Apalagi ketika saya bandingin hasil Antutunya dengan Samsung Galaxy S24 Plus saya, bedanya tuh dikit banget. Dari segi experience yang didapat itu juga mewakili flagshipnya Samsung. Dari performa oke, kamera juga oke. Dan tentu Galaxy AI yang didapat tuh 11-12 atau mirip dengan Galaxy S24 series. Terlebih saya sendiri sudah pakai Samsung Galaxy S24 Plus ini untuk jadiin daily driver saya. Dan ketika kemarin saya coba Samsung Galaxy S24 FE ini, experience-nya memang terasa sama. Tapi kurang afdol kalau nggak ada pembuktian video tesnya. So, di video kali ini saya akan memberikan tes performa dari Exynos 2400E yang ada di Galaxy S24 FE ini. Saya Koko, ini dia performa tes Samsung Galaxy S24 FE. Saya menguji dengan beberapa game berat dan game ringan, mulai dari yang enteng dulu ya, Mobile Legends. Secara settingan kamu bisa dapat di ultra semuanya. Gameplaynya memang bisa di angka 120 fps dengan tetap ada sedikit frame drop di momen tertentu saja. Average-nya bisa dapat 115 fps. Jelas secara overall masih sangat playable dan jelas sangat smooth kalau dibandingkan dengan game yang lebih berat. Dengan settingan seperti ini suhu terasa rada panas dan akan aman kalau kamu setting di settingan high saja. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 10% dan suhu naiknya di 43 derajat Celcius. Kita naik ke yang lebih berat sedikit yaitu PUBG Mobile. Settingan yang akan kamu dapat di Ultra SDR Ultra atau bisa di Smooth 90 fps. Tes kali ini di Smooth 90 fps saja. Gameplay terasa super smooth, bisa stabil, dan jarang banget frame dropnya. Average-nya bisa dapat di 85 fps. Touchscreen aman, responsif, gironya tentu tidak delay karena ada hardware-nya. Untuk main game Battle Royale kayak gini, Galaxy S24 FE ini bisa banget diandalkan. Suhu panas juga tergolong aman, dapat dikontrol oleh device dengan baik. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 10% dan suhu di 43 derajat Celcius. Ke yang lebih berat lagi nih, CarX Street. Nah, settingan defaultnya di medium, tapi kami coba di highest-nya. Game yang support ray tracing ini beneran bisa ditampilkan dengan maksimal oleh Galaxy S24 FE. Kualitas grafis 3D-nya beneran halus, serta efek animasinya bisa ditampilkan dengan baik juga. Chipset Exynos 2400i terbukti ya bisa menjalankan game berat open world racing kayak gini. Walaupun tetap ada frame drop, average-nya masih bisa dapat di 55 fps dan peningkatan panas ada tapi masih tergolong wajar. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 9% dan suhunya stabil di 43 derajat Celcius. Selanjutnya di Genshin Impact, defaultnya kamu bisa dapat settingan low tapi kami tes di highest 60 fps. Nah, di game ini ketika di awal sih masih cukup smooth, tapi setelah beberapa menit langsung ada penurunan fps. Namun ya masih playable banget dan frame dropnya juga muncul ketika war full animasi keluar. Average-nya sih di 47 fps kok. Wajar lah ya, ini pakai settingan rata kanan. Kalau mau lebih smooth lagi pakai settingan defaultnya aja. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 11% dengan suhu naik sampai 46 derajat Celcius. Lanjut game kelima ada Diablo Mobile. Ini juga game yang support ray tracing nih. Dan memang animasi 3D-nya bisa ditampilkan dengan baik dan detail. Game RPG action ini kami tes di rata kanannya. Terasa betul animasi shadow-nya, FPS-nya juga tergolong stabil. Dengan average di 58 fps. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 9% dengan suhu naik di 42 derajat Celcius saja. Dari pengetesan 5 game tadi, terlihat betul kalau chipset Exynos 2400E ini ternyata bisa ngehandle game kelas berat dengan settingan rata kanan. Tentu itu dengan resiko panas ya. Detail dan efek animasi juga di-capture dengan baik sehingga experience main game makin lebih menyenangkan. Ini kalau saya bandingkan dengan Galaxy S24 Plus yang saya pakai Exynos 2400, ternyata memang betul sih Exynos 2400E itu tergolong lebih irit konsumsi dayanya dan nggak mudah panas. Nah, kalau di benchmark test gimana nih? Nah, di Antutu bisa dapat skor 1,5 juta dengan CPU di 300 ribuan dan GPU-nya di 500 ribuan. Di 3D Mark buat Live Extreme bisa dapat overall skor di 3775 dan average FPS di 22,61.
sedangkan stability-nya di 62,7%. Terus pakai Solar B, overall score di 7813, average EPS di 29,71, dan stability-nya 55,5%. Lalu Geekbench 6, angka single core di 2097 dan multicore di 6342. Dari skor benchmark ini juga terbilang tinggi ya. Kita lanjut, baterainya 4700 mAh. Secara pengetesan di PC Mark Battery Life bisa dapat 13 jam 40 menit dengan settingan refresh rate auto. Kalau nonton YouTube selama 1 jam, berkurang 8% saja. So, secara daily berarti baterainya bisa tahan sampai seharian lah ya. Terus RAM 8GB dengan RAM plus up to 8GB juga ketika saya mencoba menjalankan beberapa fitur AI di Galaxy S24 FE, ini tuh masih lancar. Untuk multitasking pun juga smooth, jadi yang 8GB aja ini ternyata sudah cukup. Jadi secara performa, kesimpulan yang bisa saya ambil ternyata Exynos 2400E yang ada di Galaxy S24 FE ini ternyata bisa ngehandle game-game berat. Nah, tentu dengan beberapa catatan. Konsumsi baterainya juga terbilang irit kalau ini masuk ke jajaran flagshipnya Samsung, dan tentu experience Galaxy AI itu nambah nilai plus di Galaxy S24 FE ini. Jadi nggak bisa tuh dipandang sebelah mata si Galaxy S24 FE ini. Karena apa yang dikasih tuh ternyata 11-12 dengan Galaxy S24 series lainnya. Ya ibaratnya versi yang lebih terjangkau. Dan kalau misalkan teman-teman berminat untuk beli, sekarang sudah bisa dibeli tuh di Samsung Store yang ada di kota-kota terdekat di kotamu. Atau bisa juga lewat samsung.com atau juga lewat marketplace yang sudah saya taruh linknya di kolom deskripsi atau klik di sini. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.